Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada saat ini teman-teman memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang patah juga menggeringkan tulang. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita pasti bergembira pada saat ini. Teman-teman, saya akan membagikan sebuah renungan juga bagi kita pada saat ini. Kemarin saya membahas tentang bersukacita di dalam pengharapan, dan saya akan membahas kepada kita bahwa kita adalah umat yang terpilih, dilandaskan di dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mungkin teman-teman bisa membacakan di dalam kitabnya masing-masing. Teman-teman, saya mengawali bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebutkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Pemilihan yang dimaksud menyangkut menurut aspek penebusan melalui Yesus Kristus. Allah memilih setiap umatnya, dan dia tahu siapa orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Allah memilih setiap orang yang berkenan di hatinya. Umat pilihan dalam bahasa Yunani adalah ekleton. Kata ekleton terdiri dari kata ekletos, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah chosen atau terpilih, select atau pilih. Kata ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 14, dan Matius pasal yang ke-24 ayat 22, dan Matius pasal 31, dan Lukas pasal 18 ayat ke-7, dan Kolose pasal 3 ayat 12, dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris seperti KJV, NIV sama-sama menggunakan kata chosen. Jadi kata ekleton dapat diterjemahkan sebagai choice atau pilihan. Dari unsur gramatikal, kata ekleton merupakan kasus yang tidak dapat berubah di dalam bentuk aslinya karena menandakan subjek langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa umat pilihan Allah adalah sesuatu yang tidak dapat berubah. Jadi umat pilihan Allah telah ditetapkan oleh Allah, yakni menjadi milik kepunyaannya. Di dalam perjanjian lama, Israel yang dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah memilih karena dia mengasihi. Kita bisa melihat di Ulangan pasal yang ke-10 ayat 15. Ketika Musa berkata bahwa hanya oleh karena nenek moyang Israel lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi para nenek moyang Israel dari segala bangsa. Jadi, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang tidak pernah berubah. Allah mengasihi bangsa Israel. Ia menyukai bangsa Israel. Hal itu bukan karena kebaikan bangsa Israel, melainkan janji-janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Teman-teman, identitas umat pilihan tidak pernah mengalami perubahan, sebab Allah telah memeteraikan mereka menjadi umat pilihannya. Umat pilihan dimeteraikan oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang artinya bahwa umat pilihan mendapatkan tanda atau cap untuk selama-lamanya sebagai umat pilihan Allah atau milik Allah. Allah menjamin bahwa umat pilihannya tidak pernah mengalami perubahan dalam identitas baru yang Allah anugerahkan. Kata pilihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diambil dari kata kerja memilih, yang memiliki arti bahwa menentukan dan memisahkan. Sedangkan kata terpilih sifatnya dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja, yaitu memilih, yang berarti menyisihkan sejumlah tertentu dari sejumlah yang lebih besar.
Ini menunjukkan pada kenyataan bahwa orang Kristen telah dipilih oleh Allah dari antara umat manusia yang berdosa. Allah telah memisahkan atau menyisihkan orang-orang pilihannya dari umat manusia yang berdosa. Pilihan merupakan tindakan Allah yang berdaulat penuh. Allah sama sekali tidak berkewajiban untuk memilih siapapun karena semua orang telah kehilangan kedudukannya di hadapan Allah, yaitu dosa. Bahkan setelah kematian Kristus, Allah masih tidak berkewajiban untuk melaksanakan penyelamatan, kecuali karena dia harus menepati persetujuan yang telah dibuatnya dengan Kristus berhubungan dengan keselamatan manusia. Jadi, pemilihan Allah merupakan tindakan yang berdaulat penuh karena tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi, pemilihan adalah tindakan kedaulatan Allah yang dengan penuh kemurahan telah memilih di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang yang dari semula diketahuinya olehnya, sehingga orang-orang tersebut tidak memperoleh kebinasaan di dalam maut. Paulus menuliskan di dalam suratnya bahwa Allah telah memilih umatnya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam pengertian Paulus, bahwa Allah memilih umatnya dari zaman kekekalan pada zaman Allah berada dalam kesempurnaan dan keberadaannya. Bangsa pilihan berbicara mengenai bangsa yang diasingkan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Bangsa pilihan menuju kepada semua orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus yang diurapi Allah. Mereka adalah suku bangsa yang dikumpulkan dalam persekutuan oleh penebusan darah Kristus. Sebagai bangsa yang terpilih, ia mempunyai raja dan para pemimpin. Yesus Kristus adalah pemimpin bagi bangsa terpilih. Jadi, umat yang terpilih terjadi karena kedaulatan Tuhan. Ia mau menjadi pemimpin bagi bangsa umat pilihannya. Jadi teman-teman, kesimpulan kepada kita pada saat ini adalah bahwa pemilihan adalah tindakan kedaulatan Allah dengan penuh kemurahan. Dia memilih kita di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita. Sehingga kita orang percaya tidak memperoleh kebinasaan di dalam maut. Jadi bangsa yang terpilih diasingkan oleh Tuhan dengan tujuannya. Bangsa pilihan menuju kepada semua orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Bangsa yang terpilih adalah bangsa yang telah dikumpulkan di dalam persekutuan oleh penebusan darah Kristus. Dan sebagai bangsa yang terpilih, kita mempunyai raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah renungan kita pada saat ini teman-teman. Semoga ini menjadi peneguhan bagi kita. Dan terakhir kata saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ikuti terus channel Talitakum. Amin.